Kamu rajin berdoa, rajin ke gereja, tapi masih jatuh terus. Dan kamu mulai bertanya, apa yang salah? Apa doaku tidak sampai? Apa Tuhan tidak mendengar? Mungkin masalahnya bukan seberapa sering kamu berdoa, tapi apa yang kamu lakukan setelah berdoa. Banyak orang berdoa setiap hari, tapi setelah berdoa, mereka tetap berjalan dengan rencana mereka sendiri. Mereka memberitahu Tuhan apa yang mau mereka lakukan, lalu minta Tuhan memberkati langkah itu. Bukan meminta Tuhan memimpin, bukan menunggu arahannya, tapi minta stempel persetujuannya atas keputusan yang sudah mereka buat sendiri. Dan waktu jatuh, mereka bertanya kenapa Tuhan tidak menolong. Kita pikir rajin berdoa sama dengan berjalan bersama Tuhan, tapi ada bedanya. Berdoa kepada Tuhan bisa dilakukan sambil tetap pegang kendali sendiri. Tapi berjalan bersama Tuhan, itu butuh kita melepaskan arah, melepaskan kendali, dan benar-benar mengikuti langkahnya. Kita sering pakai doa sebagai cara untuk memberitahu Tuhan rencana kita, bukan untuk mendengar rencananya. Israel di padang gurun punya sesuatu yang tidak dimiliki banyak orang. Tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Tuhan sendiri yang memimpin mereka secara langsung. Tapi mereka terus bersungut-sungut, terus mau jalan sendiri, terus mempertanyakan arah Tuhan, dan terus jatuh, bukan karena Tuhan tidak hadir, tapi karena mereka tidak mau benar-benar mengikuti pimpinannya. Mereka tahu Tuhan ada, mereka berdoa, tapi mereka tetap memegang kendali sendiri. Tuhan tidak minta kamu berdoa lebih keras atau lebih lama. Dia menawarkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Matius 11 ayat 29-30. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kuk itu gambaran dua lembu yang terhubung dan berjalan bersama. Tapi ada satu yang memimpin dan satu yang mengikuti. Tuhan mengajakmu untuk terhubung dengan Dia, tapi Dia yang memimpin, bukan kamu. Kalau kamu coba tarik ke arahmu sendiri atau jalan dengan rencanamu sendiri, kuk itu jadi berat dan kamu tersandung. Ini yang sering terjadi waktu kita berdoa. Kita pikir sudah terhubung dengan Tuhan, tapi sebetulnya kita masih coba memimpin sendiri. Kita yang menentukan arah, lalu minta Tuhan memberkatinya. Belajarlah padaku, itu yang hilang. Bukan hanya berdoa kepadanya, tapi benar-benar mendengar dan mengikuti langkahnya. 3 langkah konkret untuk hari ini. Pertama, periksa cara berdoamu. Apakah kamu memberitahu Tuhan rencanamu atau meminta Tuhan memberi rencananya? Itu pertanyaan yang sederhana, tapi jawabannya mengubah segalanya. Kedua, belajar diam setelah berdoa. Jangan langsung bergerak, jangan langsung eksekusi. Diam sebentar dan dengarkan. Karena Tuhan berbicara, tapi sering kita sudah terlalu sibuk bergerak untuk mendengar. Ketiga, mulai hari ini, sebelum ambil keputusan apapun, tanya dulu, Tuhan, apa yang kau mau? Bukan, Tuhan berkati ini. Lalu berdoa, Tuhan, aku akui bahwa aku sering berdoa untuk memberitahumu rencanaku, bukan untuk mendengar rencanamu. Hari ini aku mau belajar tinggal di dalam-Mu dengan sungguh. Bukan hanya berdoa, tapi benar-benar ikut pimpinan-Mu. Sertai aku untuk melepaskan kendali dan percaya bahwa jalan-Mu selalu lebih baik dari jalanku. Bukan doa yang kurang, bukan iman yang kurang. Mungkin hanya satu yang perlu berubah. Siapa yang memegang kendali?